Tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik, yang terus menerus membimbing kita menjadi lebih baik. Dialah Allah yang menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah, sebagai tauladan kebaikan bagi kita, sehingga tidak rumit kita untuk menjadi orang baik. Kita tinggal mempelajari dan meniru contoh dari Rasulullah, baik lahir maupun batinnya. Insya Allah kita akan menuju kepada kemuliaan, kebahagiaan, dan keselamatan. Hadirin sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Enak tidak mendengar kata ini? Oh, orang itu orangnya bijaksana. Enak? Enakkah hadirin? Kalau enak-enak, kalau tidak harus punya keputusan, ya enggak? Tidak boleh kurang jelas. Orang itu orangnya adil dan bijaksana. Enak? Senang tidak kalau punya orang tua yang bijaksana, punya guru yang bijaksana, punya suami yang bijaksana, istri yang bijaksana, bahkan punya anak yang bijaksana? Pertanyaannya, kita bijaksana atau tidak? Bagaimana kita menjadi pribadi bijaksana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang bijaksana. Yang jelas, seorang yang bijaksana itu adalah orang yang tidak memperturutkan nafsu. Karena kalau orang memperturutkan nafsu, maka kecenderungan sikapnya itu bukan mencari solusi terbaik, tapi sikapnya itu hanya memuaskan nafsu. Celakanya nafsu itu tidak pernah puas. Ini mendengar cerita orang yang teraniaya makin menganiaya, nauzubillah, makin tidak puas menyakitinya. Saya tidak mau menyebutkan karena takut merusak suasana hati. Betapa kalau orang sudah diperbudak nafsu, memperturutkan nafsu, terus semakin lama semakin zolim, semakin lama semakin jahat. Begitulah. Tidak dengan orang bijaksana. Indah. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu rasul dari kaummu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi, dan berat, azizun 'alaihi ma anittum, berat rasanya oleh beliau, ya, oleh Rasulullah itu penderitaanmu, dan harisun 'alaikum, sangat menginginkan keselamatan, keimanan bagimu, bil mu'minina raufur rahim, dan amat belas kasih penyayang kepada orang yang beriman. Ini yang pertamanya dulu, ya. Jadi Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam sangat empati. Jadi beliau itu meraba perasaan, keadaan, penderitaan, kesulitan, kepahitan yang lain. Tidak hanya fisik, tapi batinnya juga. Bagaimana keadaan di kuburnya nih orang. Kasihan kalau orang tidak beriman di kubur akan tersiksa.
begitu pula di yaumal hisab, dan begitu pula nanti di akhirat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraba keadaan orang, sehingga beliau empati, dari empati beliau menginginkan orang-orang yang dalam kepahitan, kesulitan itu lepas. Jadi ingin yang tidak punya iman, ingin jadi beriman. Beliau tuh sangat menginginkan orang-orang yang sengsara bisa lepas dari kesengsaraannya. Orang-orang yang menderita lepas dari deritanya. Orang-orang yang tergelincir supaya bisa tobat. Orang-orang yang terjerumus supaya bisa bangkit lagi. Orang-orang yang orang-orang yang hidupnya dalam kesempitan supaya lapang. Jadi selain meraba derita, beliau juga ingin orang lepas dari penderitaannya. Coba lihat rautenya ya, meraba derita, ingin orang lepas dari penderitaan. Dan ada satu lagi, beliau itu action, melakukan sesuatu supaya hilang sumber penderitaan orang itu. Ini nih yang harus kita miliki, peka, peduli, dan berbuat. Kita harus lihat orang, kita bisa memindahkan pikiran perasaan kita seperti ada anak jalanan. Kalau kita lihat kepentingan kita, ini anak bikin kota jadi kotor, ini anak kerjanya minta-minta di pinggir jalan, bikin lalu lintas bisa terhalang. Satu sisi itu, coba pindahkan kita ke anak ini. Apakah anak ini ingin hidup seperti ini? Ini anak ingin bahagia, ingin sekolah, ingin punya seragam, punya sepatu, ingin bisa main dengan teman-temannya ceria. Kenapa dia harus ada di pinggir jalan? Coba pindahkan. Apakah dia bahagia? Belum tentu. Panas, debu, dihina orang, diremehkan. Mungkin dia tidak punya makanan. Dia kalau bisa milih, pasti ingin milih sekolah, pesantren, nyaman, daripada hidup di pinggir jalan, belum lagi dilecehkan, belum lagi jadi objek perbuatan tidak baik. Coba pindahkan hati kita sejenak gitu, pasti beda melihatnya ya. Benar? Ada tukang jualan sekarang, kakek-kakek jualannya coet, tahu coet? Jublek gitu ya, yang ulekan batu. Itu kan barang awet hadirin ya. Bisa 7 turunan. Udah berat, udah tua, lagi istirahat. Kelihatan letih. Bagi orang-orang yang tidak empati, ya lewat saja. Tapi coba kalau kita hidup seperti itu. Sudah sepuh, jualannya berat, belum tentu laku. Apa yang ada di hati? Ingin ngasih. Nah, jadi kemampuan empati ini luar biasa nih, penting. Jadi kita harus punya keberanian untuk memindahkan ya pikiran perasaan kita. Bagaimana kalau kita ada dalam posisi seperti itu? Itu diantaranya. Jadi kalau ada orang ke kantor bete, tahu bete apa? Butuh tausiah ya. Nggak enak sekali. Kita coba, kenapa dia ini bos ke kantor tidak enak? Bos kan harusnya enak, bijaksana. Nah itu kita pindahkan. Jadi pimpinan itu berat.
tuntutan dari atas banyak, mikir harus mencari gaji, harus mempertanggungjawabkan, dan boleh jadi di rumahnya lagi banyak masalah, anaknya sedang sakit, belum lagi orang tuanya sedang diopname. Coba pindahkan ya hati kita, jadi lebih mengerti itu, kita jadi lebih sabar. Ibu misalkan yang sudah nikah, suami pulang kantor uring-uringan, gak enak dilihat wajahnya. Cika tuh pak, pulang kantor teh bukan bawa duit yang banyak, ini bawa mesem kayak gitu. Ais, kerja capek, boleh jadi di kantor dimarah atasan, beban luar biasa, pulang di jalan macet, kendaraan ban meletus, udah capek, letih. Kalau kita ngarep-ngarep wajah cerah, kita jengkel. Pahami, luar biasa. Tiap orang ini yang hadir di masjid ini banyak ini ya. Ini tiap orang punya masa lalu masing-masing. Benarkah? Ini masa keemasan. Sudah senior rata-rata, sudah banyak yang dijalani. Banyak pengalaman hidup pahit yang bisa nempel. Banyak trauma-trauma kehidupan yang masih melekat. Banyak kebiasaan, belum dari pendidikan orang tua, belum dari lingkungan, belum dari banyak sekali. Ini sekarang ngumpul. Kalau tidak pakai empati, udah jengkel itu. Kenapa sih ibu pakai obat gosok terus? Mau tidur. Coba dipelajari, oh ternyata beliau ya suka kedinginan, misal lah begitu ya. Enak tuh kalau empati itu hadirin. Kita jadi lebih tenang, lebih lembut hati kita, dan cenderung lebih bijaksana sikap kita. Belajar untuk memahami orang lain. Punya anak misal 5, itu kita harus sangat siap dengan beda-beda karakternya. Kita tidak bisa harus sama, tidak bisa. Oh ini begini karakternya, oh ini cara belajarnya begini, oh ini lebih sensitif. Coba pahami, kalau tidak tuh lihat kayak si kakak, nggak bisa, itu tidak akan bijaksana. Seperti ada ayam 3, udah supaya adil kasih semuanya jagung yang agak besar, dikasih ke ayam tua langsung habis, ke ayam yang remaja ke ayam yang kecil mati dia, kesegong apa keselak. Artinya harus pandai memahami. Pertengkaran itu karena ingin dipahami, harusnya ingin memahami. Mikir semua, iya. Nah inilah yang dapat diambil hikmah, betapa Rasulullah itu merasa berat bukan menderita ya, tapi berat meraba penderitaan orang, kesulitan, kepahitan. Jadi beliau sangat empati dengan keadaan, dan itulah yang membuat bijaksana. Ya cerita kemarin tentang Siti Aisyah yang memukul piring sehingga jatuh. Kenapa Rasulullah tidak marah? Karena Rasulullah memahami. Oh iya, Aisyah masih muda, ada rasa cemburu, ya kan usia bertambah terus, betul? Dan kita tidak bisa pegang dalil ini terus-terusan. Saya berhak memasakkan piring nih, kalau cemburu itu juga tidak pas, kan cuma sekali dalilnya juga ya. Dan demikianlah suatu saat datang seorang, maaf ya, Badui, orang Baduy datang ke masjid, buang air kecil di masjid. Waduh, itu sahabat jengkel. Bayangkan saja kalau kesini ada yang wear misalkan. Tapi Rasulullah SAW tidak marah. Mengapa? Karena beliau memahami
Orang Badui itu belum paham ini masjid, belum paham tata krama di masjid, belum ada yang mendidiknya untuk menyikapi demikian. Bagaimana mungkin kita marah kepada orang yang belum paham? Orang yang belum paham itu bukan dimarahi, tapi diberikan pemahaman. Enak kan bijaksana begitu? Ada yang menjampak ini ke leher Rasulullah sampai berbekas di sini. Rasulullah juga tidak marah. Kenapa? Karena orang yang menjambak itu tingkat pendidikannya terbatas, belum tahu adab, belum tahu etika, belum mengerti, ya kan orang pendidikannya macam-macam. Punten Pak, pernah di satu tempat ya, di zaman dulu di Masjidil Haram sebelum setertib sekarang, itu peminta-minta, ada anak-anak tuh minta-minta di masjid dulu ya, sekarang sudah sangat tertib. Minta-minta kalau di kita begini, di sana enggak, kepala kita diketruk tuh. Coba kalau kita kan zet begitu.